Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rifqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulla asir, yassir alaina kulla asir fatasirul asir, alaika yassir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia dalam sebaik-baik bentuknya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nama Allah sangat banyak sekali. Dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita dengar di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada siapa saja. Kepada orang-orang yang beriman, Allah kasih rezeki, Allah kasih makan. Orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka juga dikasih makan, mereka dikasih rezeki. Semuanya Allah bagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih-memilih siapapun makhluknya. Apakah dia itu beriman kepada Allah, apakah dia rajin sholat, apakah dia tidak pernah sholat sekalipun, apakah dia kafir bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan mereka rezeki. Bahkan rezekinya tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kepada kita bagaimana kita juga mengasihi sesama manusia, bahkan hewan sekalipun. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di situ beliau berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kota ini kota yang aman. Jadikanlah kota Mekah kota yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah rezeki kepada penduduknya dari beberapa buah-buahan yang beraneka ragam. Man amana minhum, siapakah mereka yang diberi? Orang-orang yang beriman dari mereka, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirnya. Di dalam doa ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah meminta buah-buahan. Tidak penting pohonnya, yang penting buahnya ada. Makanya kalau kita pergi ke kota Mekah, berziarah ke sana, umroh atau naik haji, kita melihat banyak sekali buah-buahan. Ada buah apel, pohonnya kita pun belum jumpa. Ada buah sangkis, ada buah pisang, padahal pohonnya kita tidak pernah melihat di sana. Tetapi buahnya ada. Ini menunjukkan bahwasannya mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa hanya minta buahnya saja. Pohonnya tidak perlu. Subhanallah. Yang kedua, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar orang-orang yang diberikan rezeki itu hanyalah orang yang beriman saja. Orang kafir tidak diberi. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Tetapi sambungan ayatnya Allah mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'u qalilan summa tarruhu ila adzabi jahannam. Qala wa man kafar, kata Allah, wahai Ibrahim, tidak wahai Ibrahim alaihissalam,
Wa man kafara, kata Allah, orang-orang kafir juga aku berikan rezeki kepada mereka. Aku berikan buah-buahan kepada mereka. Aku berikan nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki tidak pandang. Allah kasih semuanya. Pangkat, jabatan, harta, uang, rumah, tanah, semuanya Allah kasih. Orang yang beriman, bahkan orang yang kafir sekalipun, Allah berikan rezeki kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah, kasihilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit juga akan mengasihi kalian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia masih banyak berbuat dosa. Marilah kita banyak-banyak mengasihi, menyayangi antar sesama manusia. Bahkan hewan sekalipun, kita juga disuruh mengasihi mereka, menyayangi mereka. Makanya banyak sekali kisah-kisah di zaman terdahulu. Orang masuk ke dalam surga gara-gara sayang dan iba kepada seekor hewan. Satu kisah akan saya berikan, dan mungkin kisah ini masyhur, sudah kita dengar di mana-mana, yaitu kisah satu orang wanita penzina, yang mana dia ini ketika berjalan di terik panas, bibir kehausan, dia melihat ada sumur, dan di dekat sumur itu ada seekor anjing yang juga sedang kehausan, menjulurkan lidahnya sebagai tanda dia sedang haus. Maka wanita penzina ini timbul rasa belas kasih di hatinya. Dia ambil sepatunya, dia gigit sepatunya, lalu dia masuk ke dalam sumur dengan perlahan-lahan. Diambil air itu menggunakan sepatunya, lalu dia naik dengan susah payah. Karena ini seorang wanita, masuknya payah, keluarnya juga payah. Menggunakan tangan, mulutnya ada sepatu digigitnya, ada air isinya. Dia naik perlahan-perlahan, lalu dia berikan kepada seekor anjing. Dengan asbab inilah Allah Subhanahu wa taala pandang amal dia, amal sifat kasih sayangnya kepada seekor hewan. Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Kisah ini sebagai contoh bagi kita bahwasannya sifat pengasih itu sangat penting. Bukan berarti dari kisah ini kita salah ambil pelajaran, bukan berarti kita suruh banyak berbuat dosa, banyak berzina. Nanti kita cari kucing, kita cari hewan, kita cari ini, cari itu, kita kasih air minum. Bukan itu maksudnya. Maksud daripada kisah ini bagaimana pengorbanan seorang wanita yang lagi kehausan, dia korbankan sepatunya, dia masuk ke dalam sumur, dia naik lagi dari sumur, dikasih kepada seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing, hewan yang kotor, hewan yang jorok. Bahkan kalau kita bersentuhan dengan hewan ini, maka kita wajib mensucikannya dengan 7 kali air. Salah satu dicampur dengan tanah. Ini hewan yang kotor, bayangkan. Gara-gara diberi air minum, wanita ini masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau kita memberi minum kepada sesama makhluk, memberi rezeki, memberi makanan kepada sesama manusia? Terlebih-lebih lagi, inilah sebagai asbab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Cerita seperti ini masih banyak lagi. Kisah-kisah orang-orang masuk ke dalam surga dengan sebab menyelimuti seekor anjing yang lagi sakit. Begitu pula ada kisah satu lalat yang terjerat oleh buntelan sarang laba-laba dilepas. Lalu gara-gara asbab ini dia masuk ke dalam surga. Banyak sekali. Intinya dalam kehidupan ini, kita jangan sampai ada rasa benci kepada sesama. Yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita memiliki sifat penyayang, sifat pengasih kepada sesama makhluk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.